Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 21 bulan 9 tahun 2020, saya ingin menyampaikan laporan hasil dari presentasi yang sudah kami rekam. Saya mentor Tom 30 Muhammad Sucipto. Perkenalkan, nama saya Akbar Budi Devano. Saya selaku pemateri dari kelompok tim terbang. Di sini saya mempunyai kelompok, nama-nama timnya adalah Raga Wibowo Ginting dan satu lagi Noval Borneo. Karena satu tim saya ini ada yang berhalangan, mungkin nanti dia bakal datang, mungkin agak terlambat, yang bernama Noval Borneo. Oke, jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang cerita yang kami angkat di SIMA ini. Pertama adalah presentasi tim, yaitu bernama Terbang, judulnya Terbang. Oke, ini adalah drama dan fantasi. Terus untuk animasinya itu kami menggunakan teknik animasi tradisional, itu dengan frame by frame. Jadi gambar satu demi satu agar gambarnya itu bergerak seperti itu. Terus untuk animasi ini kami nggak menggunakan voice over atau dubbing atau dialog gitu. Kami menggunakan tata gestur ya. Ya, gestur, dengan gestur untuk menyampaikan pesannya. Iya. Seperti itu. Terus untuk konsep animasinya itu adalah silent movie, dan kami juga menggunakan latar belakang suara, musik giring, special efek yang memang efek untuk sound memberikan ya, informasi dari hasil tersebut. Oh iya. Ya, betul, Pak. Terus seperti tadi teman-teman bisa lihat, dan ini adalah tokoh utamanya adalah Davi, dan tokoh pembantunya adalah Sirat dan Aceng. Ada tiga ya. Itu juga ada ini juga seperti itu. Nah, di sini permasalahannya Davi ini dia tuh sangat suka dengan pesawat. Nah, di suatu ketika si Davi ini melihat odong-odong. Pas memang ibunya ini sedang ingin berbelanja. Nah, di samping itu si Davi mencobalah si odong-odong ini. Nah, Davi itu terobsesi, Davi pun suka, dan hari esoknya Davi pun ingin juga naik odong-odong. Davi kumpulkan beberapa uang untuk naik odong-odong, tapi ada hal yang memang membuat tidak bisa naik odong-odong. Nah, dikarenakan Adihat. Nah, abang itu melihat kalau misalnya Davi ini sedih, Sirat ini berinisiatif lah buat pesawat odong-odong yang memang itu melalui VR, jadi terlihat nyata. Nah, di sini inilah kami turunkan genre fantasinya. Seperti dengan VR itu, si Davi ngerasa kalau misalnya odong-odong ini betulan pesawat terbang seperti itu. Pada saat pembuatannya juga dibantu dengan si Aceng, temannya, seperti itu. Nah, karena itu si Davi sangat suka. Karena apa? Dia tuh belum pernah ngerasain kalau misalnya dia naik pesawat terbang seperti itu. Dan ini untuk karakternya ya. Itu karakternya ini karakternya lengkap nggak? Nah, bagian belakang ada ya? Belakang ada? Oh, ini belakang, iya, samping sama depan. 3/4? Dengan depan. 3/4? Ya. Ada. 3/4-nya masih belum. Oh, masih belum dibuat apa bagaimana? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Ya. Belum. Jadi pada saat proyek kemarin memang ada 3/4-nya, cuma kami buat pada saat animasinya, Pak. Seperti itu. Ya, sebaiknya memang untuk desain karakter itu harus lengkap ya. Ya seperti ini, cuman ada yang 3/4 ya. Dan hadapnya itu yang kanan kiri. Jadi jangan kiri aja, tapi hadap kanan kiri gitu loh. Oh. Iya. Itu prosedurnya seperti itu kalau yang Bapak tahu ya. Nah, terus yang 3/4-nya cukup hanya satu, nggak apa-apa. Tapi yang hadap kanan, hadap kiri itu harus lengkap. Oh. Iya. Ini jadi untuk karakter Dava ya? Davanya ya? Dava ya? Iya, Davi.
Oh, Davi. Yang lainnya ada juga. Nah, ini yang Pak, ini Rap. Oh, temannya ya. Ini abangnya, Pak. Oh, ini abangnya. Terus satu lagi? Nah, ini ibunya juga. Ini ibunya. Dan ini temannya, si Aceng, temannya si Raf. Iya. Jadi yang ditampil. Nah, di sini ini ya. Si Aceng inilah yang sama ini, dia yang bikin pesawat odong-odongnya si Davi, Pak. Oh, iya. Nah, di sini juga ada contoh backgroundnya. Di sini juga contoh backgroundnya kami menggunakan brush, Pak. Oh, airbrush ya? Nah, seperti itu. Ya, kami menggunakan brush tuh untuk background-backgroundnya. Seperti itu. Untuk lighting itu kami udah bikin. Jadi kami buat per layer, Pak. Ada yang bikin lightingnya, ada yang buat bagian depan, front groundnya sama backgroundnya. Oh iya. Jadi ada yang kamera movement. Ya, ada yang background, ada yang itu ya. Seperti itu. Ini untuk background kamarnya. Ya, ada yang bergerak juga. Nah, di sini juga nih. Ini juga ada yang ruang tamunya, contoh ruang tamunya seperti itu. Iya. Ini adalah gudangnya untuk proses pembuatan pesawatnya. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman bakal saya kasih link untuk melihat teaser dari terbang ini seperti itu. Karena proyeknya yang bagian untuk short movie itu udah selesai. Nah, di sini karena ada Sima ini, kami ingin membuat IP yang memang layak lah untuk dilihat. Nah, di situ kami ingin minta tolong dengan mentor bagaimana untuk menarik itu karakter kami dan cerita-ceritanya. Nah, untuk referensi yang ingin kami ambil itu adalah Phineas and Ferb. Jadi Phineas and Ferb itu kayak dia tuh ingin membuat sesuatu walaupun karakternya cuma 2, tapi episodenya bisa banyak gitu. Gitu. Disitulah yang kami ambil. Ya. Sama kayak contohnya ini Dalam Pelok, Pak. Dalam Pelok kan karakternya cuma sedikit, cuman di setiap episodenya itu laku. Gitu. Beda-beda ya. Gitu, Pak. Ya kalau gitu kamu modifikasi aja. Ya mungkin disesuaikan dengan cerita yang selanjutnya mengenai apa gitu loh. Oh, iya, Pak. Nah, itulah, Pak. Sebenarnya kami bakal sama Bapak untuk kedepannya ini kami ngapain lagi untuk memperbaikinya tuh. Dari segi cerita untuk segi cerita itu mau dikembangin lagi atau dari karakternya memang atau masih ingin diperbaiki lagi, karena mungkin menurut saya sih ini masih kurang sih, Pak. Cuman kalau misalnya bisa diperbaiki kan kami bisa ngasih tahu gitu bagaimana sifatnya biar tertarik kan, Pak, anak-anak. Karena pasar karena dari ini kami ingin pasarnya itu memang buat anak-anak sama remaja seperti itu, Pak. Iya. Mungkin sekian sih, Pak, presentasi dari kami dan bakal dilanjutin dengan sesi dialog. Ya. Sesi tanya jawab sama sesi diskusi lah, Pak, tentang cerita kami seperti itu. Jadi kami juga menggunakan seperti jejak langkah kaki, terus mengiring juga, terus sama special effect yang memang harus digunakan jelas karena tidak adanya dialog, hanya menggunakan bias seperti itu. Oke. Terus di sini juga sinopsisnya sudah dikirim dan akan lebih dijelaskan lagi karena dalam awal. Jadi di sini saya akan kembali. Ini adalah drama dan fantasi. Terus untuk animasinya itu kami menggunakan teknik animasi tradisional itu dengan frame by frame. Jadi gambar satu demi satu agar gambarnya itu bergerak seperti itu. Terus untuk animasi ini kami nggak menggunakan voice over atau dubbing atau dialog gitu. Kami menggunakan tata gestur ya. Ya, dengan gestur untuk menyampaikan pesannya. Iya. Seperti itu. Terus untuk konsep animasinya itu adalah silent movie dan kami juga menggunakan latar belakang suara, musik giring, terus special effect yang memang efek untuk sound memberikan informasi dari artikel tersebut. Oh iya. Ya, betul, Pak. Terus seperti tadi teman-teman bisa lihat dan ini adalah tokoh utamanya adalah Davi dan tokoh pembantunya adalah si Raf dan Aceng.
Ada Nah, di tiga ya. samping itu di situ juga ada ini juga seperti itu. Nah, di sini permasalahannya Davi ini dia tuh sangat suka dengan pesawat. Nah, di suatu ketika si Davi ini melihat odong-odong. Pas memang ibunya ini sedang ingin berbelanja. Nah, di samping itu si Davi mencobalah si odong-odong ini. Nah, Davi itu terobsesi, Davi pun suka, dan hari esoknya Davi pun ingin juga naik odong-odong. Davi kumpulkan beberapa uang untuk naik odong-odong, tapi ada hal yang memang membuat Davi tidak bisa naik odong-odong. Nah, dikarenakan Arihat. Nah, abang itu melihat kalau misalnya Davi ini sedih, Siraf ini berinisiatif lah buat pesawat odong-odong yang memang itu melalui VR, jadi terlihat nyata. Nah, di sini inilah kami turunkan genre fantasinya. Seperti dengan VR itu, si Davi ngerasa kalau misalnya odong-odong ini betulan pesawat terbang seperti itu. Pada saat pembuatannya juga dibantu dengan si Aceh, temannya. Seperti itu. Nah, karena itu si Davi sangat suka. Karena apa? Dia tuh belum pernah ngerasain kalau misalnya dia naik pesawat terbang dengan odong-odong. Seperti itu. Dan ini untuk karakternya ya. Itu karakternya ini karakternya lengkap nggak? Nah, bagian belakang ada ya? Belakang ada? Oh, ini belakang, ya, samping sama depan. 3/4? Jalan depan. 3/4? Ya. Ada. 3/4-nya masih belum. Oh, masih belum dibuat apa gimana? Belum ya? Ya. Ya. Belum. Jadi pada saat proyek kemarin memang ada 3/4-nya, cuma kami buat pada saat animasinya, Pak. Seperti itu. Ya, sebaiknya memang untuk desain karakter itu harus lengkap ya. Ya seperti ini, cuman ada yang 3/4 ya. Dan hadapnya itu yang kanan kiri. Jadi jangan kiri aja, tapi hadap kanan kiri gitu loh. Oh. Iya. Itu prosedurnya seperti itu kalau yang Bapak tahu ya. Nah, terus yang 3/4-nya cukup hanya satu, nggak apa-apa. Tapi yang hadap kanan, hadap kiri itu harus lengkap. Oh. Iya. Ini jadi untuk karakter Dava ya? Davanya ya? Dava ya? Iya, Davi. Oh, Davi. Yang lainnya ada juga? Nah, ini ini Raf. Oh, temannya ya? Ini abangnya, Pak. Oh, ini abangnya. Terus satu lagi? Nah, ini ibunya juga. Ini ibunya. Dan ini temannya, si Aceh, temannya Siraf. Iya. Jadi yang ditampilkan. Nah, di sini ini ya. Si Aceh inilah yang sama ini, dia yang bikin pesawat odong-odongnya si Davi, Pak. Oh, iya. Nah, di sini juga ada contoh background-nya. Di sini juga contoh background-nya kami menggunakan brush, Pak. Oh, airbrush ya? Nah, seperti itu. Ya, kami menggunakan brush tuh untuk background-backgroundnya. Seperti itu. Untuk lighting itu kami udah bikin. Jadi kami buat per layer, Pak. Ada yang bikin lightingnya, ada yang buat bagian depan, front ground-nya sama background-nya. Oh, iya. Jadi ada yang kamera movement. Ya, ada yang background, ada yang itu ya. Seperti itu. Ini untuk background kamarnya. Ya, ada yang bergerak juga. Nah, di sini juga nih. Ini juga ada yang ruang tamunya, contoh ruang tamunya seperti itu. Iya. Ini adalah gudangnya untuk proses pembuatan pesawatnya. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman bakal saya kasih link untuk melihat teaser dari terbang ini seperti itu. Karena proyeknya yang bagian untuk short movie itu udah selesai. Nah, di sini karena ada SIMA ini, kami ingin membuat IP yang memang layaklah untuk dilihat. Nah, di situ kami ingin minta tolong dengan mentor bagaimana untuk menarik itu karakter kami dan cerita-ceritanya. Nah, untuk referensi yang ingin kami ambil itu adalah Phineas and Ferb. Jadi Phineas and Ferb itu kayak dia tuh ingin membuat sesuatu walaupun karakternya cuma 2, tapi episodenya bisa banyak gitu. Nah, disitulah yang kami ambil.
Ya, Sama kayak contohnya ini dalam pelok Pak. Dalam pelok kan karakternya cuma sedikit, cuman iya, di setiap episode itu laku. Gitu. beda-beda ya. Gitu Pak. Ya kalau gitu kamu modifikasi aja. Ya mungkin Modifikasi. disesuaikan dengan cerita yang selanjutnya mengenai apa gitu loh. Oh iya Pak. Nah Ya, itulah Pak. Makanya kami bakal sama Bapak untuk kedepannya ini kami ngapain lagi untuk memperbaikinya tuh. Dari segi cerita untuk segi cerita itu mau dikembangin lagi atau dari karakternya memang atau masih ingin diperbaiki lagi, karena mungkin menurut saya sih ini masih kurang sih Pak. Cuman kalau misalnya bisa diperbaiki kan kami bisa ngasih tahu gitu bagaimana sifatnya biar tertarik kan Pak anak-anak yang nonton. iya, Karena iya, pasar iya. karena dari ini kami ingin pasarnya itu memang buat anak-anak sama remaja seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Mungkin sekian sih Pak presentasi dari kami dan bakal dilanjutin dengan sesi dialog. Ya. Sesi tanya jawab sama sesi diskusi lah Pak tentang cerita kami seperti itu Pak. Iya, oke. Kalau menurut Bapak ya ini memang menarik ya. Menarik itu karena dia terobsesi ya. Seseorang yang terobsesi dengan sesuatu yang memang orang lain tuh mungkin nggak kepikiran gitu, bahwa dia pengennya membuat suatu pesawat, cuman mungkin banyak hambatan gitu kali ya, banyak hambatan sehingga dia menghayal atau memang gimana ya, pikirannya itu melayang-layang, akhirnya dia membuat sesuatu ide di odong-odong itu gitu loh. Jadi jadi menemukan ide tapi walaupun dia kenyataannya nggak bisa terbang, tapi dengan adanya odong-odong itu dia kayaknya terobsesi juga gitu, bahwa seolah-olah itu adalah pesawat sungguhan gitu. Ya, dengan VR. Iya, benar-benar. Ya, kalau yang lain gimana pendapatnya? Ya, untuk Raga ada tambahan? Nah, coba deh. Diobrolin aja nggak apa-apa. Ya Pak, jadi gini Pak, kalau dari saya ya Pak, ya, karena ini short movie, jadi kami berencana menjadikan ini karakter IP, jadi kami agak merubah sifatnya. Boleh. Yang dimana kalau di movie ini si dengan pesawat terbang aja, kami ingin ganti dia terobsesi dengan sesuatu banyak hal. Jadi dia kayak penasaran dengan banyak hal gitu. Jadi dia kayak punya keinginan mempunyai sesuatu barang gitu. Dan di situ dia punya problem gitu. Jadi si Raf itu abangnya itu yang menjadikan solusi. Lebih ke Indonesiaan itu, misalnya dia pengen mainan egrang mungkin, jadi abangnya nanti bisa buatkan yang lebih baik bagaimana gitu. Oh iya, bisa juga. Nah, untuk karakter, kalau memang ini mau dijadikan IP ya, sebetulnya ini karakternya juga mungkin ada sedikit perubahan-perubahan untuk ada nilai jualnya gitu loh. Ya. Nilai jualnya sepertinya menarik gitu, menarik orang untuk mau melihat ini karakter ini nantinya seperti apa gitu. Maksudnya dia pada saat dia di dalam satu cerita, dia seolah-olah orang selalu ingat sama dia gitu loh. Ada ciri khasnya lah ibaratnya. Kalau dalang pelo kan ada ciri khasnya ya. Ayo seperti apa dia? Iya, ada itu di atas kepalanya. Nah itu yang membuat orang penasaran gitu loh. Artinya orang pengen tahu. Dan juga mungkin bertanya-tanya, kenapa kok ada sesuatu di kepalanya itu? Asal muasalnya itu apa? Jadi orang mau menggali semua gitu loh. Ingin tahu ini seperti apa nantinya dengan cerita yang kamu mau angkat. Sekarang ini misalnya pesawat, lain waktu mungkin kamu mau buat seperti kayak tadi enggrang. Mau seperti apa bentuknya gitu loh. Jadi mungkin kalau seandainya ditayangkan misalkan di YouTube, orang lihat dari luar juga, ini apa sih kok seperti ini bentuknya gitu. Jadi bertanya-tanya, kemungkinan nanti di situ ada dialog atau bertanya, ya mungkin kamu bisa menerangkan
kenapa kamu bikin enggrang seperti itu gitu loh, dan fungsinya apa gitu. Oh iya Pak. Iya. Jadi tiap episode tuh dia membahas tentang barang yang dia pengen ini Pak. Iya benar-benar, iya. Setiap episode ada sesuatu yang memang kamu mau angkat ya. Ini ceritanya seperti ini dan kamu mau menonjolkan dari sisi mananya, dari sisi yang dia obsesinya atau memang dari sisi yang memang sebelum orang memikirkan kalau kamu membuatnya seperti ini gitu. Ya, jadi dia tuh kayak kami buat ceritanya itu emang nggak nampak kalau misalnya tujuannya itu. Jadi nanti pas udah dimasuk ke klimaksnya nampak. Jadi dia tuh mau pengen buat apa. Oh iya. Jadi seolah-olah kamu menyembunyikan rahasia ya, rahasia cerita ya. Gitu Pak. Iya. Ya boleh. Ini waktunya baru sampai jam 8 ya, baru jam 8 ya. Masih banyak waktu kayaknya nih. Atau memang nanti mau Groove project mandiri saya yang mau saya kembangkan dari tugas kuliah saya untuk melanjutkan sampai ke TA kalau bisa sih. Terus kalau sudah jadi kalau sudah jadi ya mau dipartisipasikan juga ke festival-festival animasi kalau ada. Ya, semoga bisa. Ya kita dukung. Mudah-mudahan bisa ya Mbak. Ya, terima kasih Pak. Jadi Roof ini pertama dari sinopsisnya itu kan seorang gadis yang bernama Nio ya, yang adalah seorang pasien rawat inap. Dan dia memiliki kebiasaan untuk melihat pemandangan di kota melalui atap rumah sakit. Nah, suatu hari itu, waktu dia lagi seperti biasa memandangi pemandangan kota, dia ketemu sama satu orang pemuda ini yang sedang beristirahat di atap itu kan. Nah, karena terlihat seperti orang luar, si Nio ini, anak kecil ini, dia tertarik dan mulai menyapa, mulai mengajak berteman. Nah, dan secara mengejutkan juga, pemudanya ini mau diajak temenan sama anak kecil yang tiba-tiba ngajakin bangunin dia, terus ngajak kenalan gitu kan. Jadi, pertemanan mereka tuh dimulai dari si Nio yang bertanya dia dari mana, dia ngapain di atap sini sendirian juga gitu. Nah, dijawab dengan senang hati oleh si pemuda itu. Jadi selama beberapa hari sampai beberapa bulan mereka ketemuan di atas atap itu buat cerita-cerita, terutama si pemuda itu yang nyeritain apa aja yang dia lakuin di luar loh, yang dia lakuin di dunia luar selain dari rumah sakit itu. Nah, setelah beberapa lama, sayangnya penyakitnya Nio itu dia tidak bisa datang ke tuh. Baru diketahui kalau pemudanya yang diajak berteman itu adalah kematian, dan dia memang datang ke situ itu untuk menjemput orang-orang termasuk Nio yang dijadwalkan mati meninggal pada tanggal-tanggal itu. Nah, untuk genrenya drama sama ya bisa dikatakan fantasi juga gitu kan. Dan ya ada ide ceritanya itu dari sebuah lukisan milik Janis Rosenthal yang berjudul Nave pada tahun 1897. Nah, dalam lukisannya itu digambarkan kematian sebagai suatu presensi yang lembut dan menenangkan, yang tidak sering dilihat dari berbagai depiksi umum. Kan biasanya dewa kematian itu kan pakai jubah hitam dan pakai itu sabit yang besar, tapi di gambar yang kecil ini itu dia pakai jubah putih, terus sabitnya kecil, dan dia menjemput dengan lembut gitu, gak diserang gitu, dikasih ciuman kening gitu kan. Nah, itu ide dari situ, dan saya ingin menggambarkan si kematian itu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti gitu. Jadi melalui pemuda itu yang ternyata bisa diajak ngobrol, bisa diajak bercerita, dan waktu menjemput Nio pun juga tidak kasar, dia datang ke tempatnya, ke kamarnya, dia membangunkan Nio dengan kecupan di kening, terus diajak pergi untuk keluar dari rumah sakit, akhirnya dia bisa keluar dari rumah sakit begitu. Nah, terus untuk
rencana pembuatan animasinya itu adalah frame by frame tentu aja, frame by frame animasi 2 dimensi, menggunakan rencananya sih saya bisanya Toon Boom sih, jadi pakai coba Toon Boom juga modelan seperti terbang tadi, silent movie, cuma pakai back sound sama full foley dan lain-lain, sound design. Model-modelannya mungkin nanti seperti itu bagian cerita hidupnya Carl dari Up itu yang waktu mulai menikah sampai istrinya meninggal gitu-gitu. Jadi ya modelnya seperti itu. Dan untuk karakternya ini yang pertama Neo, turnaround-nya. Lalu di sini referensinya bisa dilihat dari anak Ginger lah ya. Terus untuk desainnya itu menunjukkan karakter anak yang berani dan penasaran. Tapi juga dia punya kelembutan tersendiri. Sisi lainnya ya. Pakaiannya tuh pakaian rumah sakit ya. Dia tambahin jaketnya sendiri, sama ada ini hiasan kepalanya ini, hiasan jepitan rambut yang berbentuk bunga, berbentuk sayap itu simbolik kalau dia tuh ingin kebebasan, menginginkan kebebasan. Iya. Ya. Terus warnanya lembut ya. Kebanyakan karena baju pastel ya. Warna lembut. Ya, lembut dan cerah gitu. Nah, untuk ini pemuda ini, si kematian ini, dia turunnya ini, terus desainnya menggunakan ton warna yang dingin untuk memberi kesan yang menenangkan, bukan yang dingin. Bukan menyeramkan ya. Bukan seram juga sih, diambil dingin, tetapi untuk menunjukkan kalau dia itu menenangkan, jadi nggak kayak wow gitu kan. Tapi matanya buat di counter attack-nya itu matanya dikasih warna yang cerah, matanya warna oranye dan kuning itu menunjukkan kehangatan diri. Iya, yang tidak perlu ditakuti ya. Dirinya itu, walaupun terlihat ya dia sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Terus jas dokternya ini sebenarnya merupakan kamuflasenya dia lah, biar kalau kelihatan orang dikira dokter gitu. Nah, jadi ya begitu untuk desain karakternya. Oh iya. Ya referensinya kebanyakan dari ini ya, orang Jepang ini. Oh iya. Terus habis itu ya kebanyakan dari Jepang. Terus ini baru sketch kasar tentang ruangannya Neo, masih sedikit background ruangannya Neo. Sketch kasar ruangannya Neo. Terus ini sketch kasarnya daerah atapnya jadi kayak bentuk taman ya. Tingkat atas taman, tapi ada tamannya. Iya, ada tamannya, sama dari sini bisa kelihatan kotanya gitu kan. Jadi dia bisa tanya-tanya sekalian ngobrol sama si kematian itu sendiri. Dari jadi dari saya itu baru itu aja, sama saya sudah pernah mendesain untuk stiker digital di Line, termasuk untuk tugas juga itu udah ada stiker di Line, tapi nggak saya publikasikan sih. Cuma yang penting diupload terus diketahui kalau ada. Tapi karakternya nggak jauh beda Bisa saya kirim linknya ntar kalau mau dilihat. Aku boleh. Ini nggak jauh dari karakter ini. Sama mereka. Iya. Emang kamu harus mempertahankan karakter kamu sendiri gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ya. Jadinya. Iya Pak. Ya. Hanya segitu aja. Jadi ya baru itu aja. Terus produksinya baru sampai di mana? Ini baru sampai ini ya. Storyboardnya kira-kira ada nggak storyboard? Storyboardnya sayangnya belum Pak. Oh, kamu belum bikin? Oh iya, ini baru alur cerita sama karakter aja ya. Yang tadi Bapak lihat tuh karakternya memang kurang lengkap juga ya. Kurang satu ya, madep kanan apa kirinya tadi tuh. Kalau bisa sih dilengkapi. Kayak tadi siapa? Iya Pak. Ya, kalau yang tadi sesi 1 tuh memang karakternya itu kurang satu. Jadi hadapnya itu ya tambahin satu aja lah biar sempurna gitu loh. Terus dari sisi karakter memang jadi kalau untuk
itu nggak apa buat itu bantuan. Kalau untuk bantuan saya ya perlu juga untuk karakternya gimana untuk menambahkan daya tariknya, juga untuk membantu mendetailkan ceritanya. Itu kan masih secara garis besar kan mereka tentang karena gestur-gestur gitu, misalnya seperti apa yang menunjukkan kalau mereka untuk jam pertemuan seperti ini jam berapa ya kira-kira? Udah dirembukin atau memang gimana? Kalau Bapak sih ikut aja deh. Mungkin bisa disamain tiap hari jam segini aja atau ya bebas sih. Saya juga bener. Saya karena kelas saya dari jam 8 sampai jam 2 siang sih kira-kira, dari Selasa sampai Jumat itu. Kalau Jumat tapi sampai sore sih sayangnya, sampai jam 6. Jadi ya saya kosong kebanyakan habis jam 6. Habis jam 6 ya. Kalau kami kira-kira siapnya sampai jam 5, Pak. Oh, jam 5 ya. Terus yang lainnya? Onet? Kami sekelas, Pak. Oh, sekelas ya. Oh iya. Kami sekelas, Pak. Oh iya ya, bagus. Ya udah, kalau itu sepakatin aja ya. Kalau Bapak sih ikut aja. Antara kamu ya nih Tabita sama Raga sama satu timnya, ya coba diinin lagi, diskusikan lagi kira-kira mau jam berapa gitu. Tapi kalau Bapak harap sih gini, jangan di apa ibaratnya antara jam 6 sampai jam 7 ya. Ya kira-kira tadi seperti tadi lah, 7:30 lah. Karena kita kan ya maaf juga nih, yang muslim mungkin mau sholat atau apa. Kita jadi ngasih waktu lah buat dia gitu loh. Iya, Bang. Iya. Ya Tabita ya, mohon maaf ya. Ya bisa, Pak. Ya, bisa Pak. Nah, kalau gitu kita sepakat besok 7:30 ya. Apa gimana? Ada Oke, Pak. Oke ya. Tabita oke juga? Kalau dari saya sih cukup sih, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Ya kalau untuk teman kamu yang satu lagi, tinggal kasih informasi aja ya mengenai pertemuan yang kita udah adakan sekarang ini. Ya kamu ceritain aja lah. Cuman nih sayangnya gitu, nanti kalau seandainya misalkan nih kita kan punya masternya ini ya, masternya mentor. Jadi nanti seandainya ada pertanyaan itu gitu loh, nanti juga Bapak bingung jawabnya gitu. Sebaiknya kalau bisa setiap kali pertemuan itu komplit gitu loh, semuanya ada gitu. Diusahakan aja ya, bilang sama teman kamu besok ya. Iya, Pak, siapa? Iya. Oke, nanti sampai. Oke ya. Apa sudah cukup sampai sekarang untuk saat ini gitu? Kalau memang ini sudah jam 8:30 ya. Cukup, Pak. Cukup aja ya, karena mungkin mau istirahat kali ya. Iya, Pak, cukup, Pak. Iya. Ya udah kalau gitu ya, Pak. Ya, ya boleh, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau gitu Bapak ucapkan terima kasih ya atas kehadiran semuanya di meeting hari pertama ini. Ya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ya akan membawa kebaikan, atau mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi dalam membuat suatu film animasi yang memang yang kita idam-idamkan gitu. Dan satu hal mungkin kalau kita punya keinginan IP ini yang film-film kamu yang akan dijadikan IP ini nanti bisa berhasil gitu ke depannya. Ya udah cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya. Amin, Pak. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Iya, kita live ya. Ya, kita live ya. Iya, Pak. Oke.
Oke, jadi iya. Perkenalkan, nama saya Akbar Budi Devano. Saya selaku pemateri dari kelompok tim terbang. Di sini saya mempunyai kelompok. Nama-nama timnya adalah Raga Wibowo Ginting dan satu lagi Dava Noval Corneo. Karena satu tim saya ini ada yang berhalangan, mungkin nanti dia bakal datang, mungkin agak terlambat, yang bernama Dava Noval Corneo. Oke, jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang cerita yang kami angkat di SIMA ini. Pertama adalah presentasi tim, yaitu bernama Terbang, judulnya Terbang. Oke. Genre di cerita ini yang kami ambil itu sebenarnya ada banyak kan genre, cuman yang kami ambil itu dua, drama dan fantasi. Nah, di sini saya dijelasin konsep animasi dari segi pembuatan menggunakan teknik 2D. Nah, jadi untuk animasi yang kami buat ini sebelumnya memang sudah jadi karena kami puas dan kami coba buat menjadikan KI. Karena itu kami coba semua dan kami sukses. Yang kami lakukan adalah teknik frame by frame. Jadi sama kayak teknik animasi yang tradisional. Nah, teknik tradisional itu adalah frame by frame. Jadi kami lakukan tiap frame-nya. Kami gambar satu-satu, tapi itu digital. Dan aplikasi yang kami gunakan itu adalah Oculus. Tapi kebanyakan orang pakai itu adalah Doom. Cuman yang karena kami juga basicnya animasi, jadi kami gunakan Oculus yang paling ada sekali seperti itu. Terus di sini juga kami tidak menggunakan. Rencananya silent movie juga, Pak. Silent movie. Dialognya sebenarnya hampir nggak ada. Ya hanya gestur gerak tubuh aja ya. Itu kamu siasatin seperti apa tuh pas dia ada interaksi dengan antara siapa tokoh utama yang memang sedang koma ibaratnya sama orang pemuda kematian itu ada interaksi itu gimana ininya? Mungkin backsoundnya atau mungkin kamu siasatin dengan gerak-geriknya atau apanya gitu. Untuk itu apa namanya, dia taunya anaknya itu udah mau nggak datang lagi ke atap gitu kan, dia tungguin gitu kan. Terus dia inget ntar saya mau kasih properti kematian itu kayak semacam notebook buat dia tahu daftar-daftar siapa aja mau diambilin, kapan diambilnya gitu. Ya daftar. Jadi waktu dia sadar kalau si anak ini nggak datang lagi, dia buka notebooknya ya. Dia buka notebooknya, dia tahu ini tanggal berapa nih ya, sekarang kapan gitu, terus berarti emang harus dijemput gitu. Berarti dia calonnya ya. Iya. Oh iya, berarti dia ya seperti malaikat ya, malaikat maut ya ibaratnya ya. Silakan kalau ada masukan dan pertanyaan teman-teman. Masukan buat Tabita nih supaya nanti dia bersemangat lagi mengerjakannya. Saya mau nanya. Oh ya Raga, coba ya silakan. Ya silakan. Ya Kak, ini di desain karakternya Neo itu kan bagus sekali ya, kayak CN gitu, CN yang untuk anak-anak gitu. Tapi kan ceritanya agak sedikit gory gitu ya. Bisa dibilang. Jadi saya mau nanya, ini target konsumennya ini segmennya, agak kemana ya? Iya, segmennya kemana nih kira-kira? Segmen. Sebenarnya memang sengaja saya bikin kartun begitu biar sebenarnya pengennya juga ke anak-anak gitu loh, walaupun nggak harus anak-anak juga, tapi seenggaknya bisa diterima anak-anak juga. Jadi ntar kalau mereka lihat, mereka juga bisa pakai pengertiannya mereka sendiri gitu loh. Iya, nggak takut ya? Ya bisa seneng juga gitu. Ya, walaupun cerita tentang kematian, tapi apa namanya, tapi lembut, dibawakan secara halus, light ya? Dan secara light dan ringan ya. Ya. Kayak jadi semacam semacam pakai aturannya Disney gitu kan, yang katanya kemarin itu kematiannya beda sama kalau apa namanya dari yang DC, lain. Iya, dari gitu, yang lain. Saya. Ya. Oh, jadi
Berarti udah ya, saya tutup boleh? Iya boleh, nanti kita ngobrol lagi setelah ini aja ya, nggak apa-apa ya. Ngisi waktu ya. Ya, ditutup nggak apa-apa. Ya, ini maksudnya saya tutup screen share-nya aja. Oke. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, oke. Teman terus yang lainnya Raga, ada kira-kira apa nih, ada yang mau disampaikan gitu? Mungkin ada harapan-harapan gitu dengan film yang sudah ini sudah dibuat apa memang belum ya filmnya? Iya Pak, untuk short movie-nya sih udah Pak. Sudah selesai ya? Kami harapkan itu pengembangannya lagi lebih baik Pak. Sudah Pak untuk short movie. Oh iya, ini kan baru short movie ya. Nanti kalau kamu bikin yang sebenarnya itu memang harus ada penambahan. Mungkin kamu lihat dulu deh dari segi cerita tuh ada nggak sih yang memang masih kurang gitu dari sisi cerita ya. Terus kedua karakternya kamu mau bikin seperti apa? Tadi kamu bilang kamu mau bikin kayak dalam Pelo nih ada ciri khas misalkan ya. Coba kamu pikirkan sama-sama, nanti kamu putuskan sama-sama. Kira-kira nanti kedepannya ada manfaatnya nggak gitu? Mungkin dari segi yang lainnya juga ya harus kamu pikirkan juga, karena ini kan mempertaruhkan karya kamu sendiri. Karena nanti suka atau tidak suka nanti orang akan melihat gimana nih jalan ceritanya, terus kelebihan dari film kamu yang nanti kamu buat gitu. Iya siapa? Tapi aku mau tanya Tim Terbang boleh? Oh ya boleh, silakan. Ya, boleh. Pertama di luar dari animasinya ya. Waktu ide cerita terbang ini terbentuk itu emang karena bertiga lagi rembukan terus ketemu cerita terbang gitu, atau emang ada satu orang kepikiran ide terus mereka ngajakin yang lain gitu? Ya, waktu itu sih itu yang mikirkan satu orang, terus kami cuman dari tim bantu perbaikan gitu cerita. Jadi semacam diajak ya, ngajaknya itu kira-kira enaknya gimana gitu loh. Kan aku juga masih nyari tim gitu juga kan. Dan kalian terus udah kebentuk tim yang secara lepas kayak gitu juga. Kira-kira waktu itu kayak gimana sampai dapat kalian bertiga? Oh, itu kami kan Kak itu ikut lomba tuh kan. Jadi yang ngajak itu dosen. Jadi kami disuruh bentuk tim. Ya ini sebenarnya sekelas sih, makanya gampang buat timnya. Oke, terima kasih. Sama itu untuk apa namanya? Kan mau yang short movie kan udah ada short movie yang itu, terus habis itu mau kalian kembangkan dan kalau bisa dibikin series juga kan. Nah dalam seriesnya itu berarti nanti tetap mempertahankan genre fantasinya itu gimana ya kan? Yang di short film kan genre fantasinya terjadi karena dia VR itu kan, VR buat apa namanya terbang itu. Terus kalau di kira-kira gimana? Oh ya, fantasinya nih ini untuk masih kasarnya ya Kak, masih belum biar juga. Jadi si anak kecilnya itu sesuatu yang dikabulkan itu si abangnya itu. Jadi si Raf ini buat sesuatu lagi yang lebih lagi ekspektasinya daripada si anak kecil tadi. Jadi maksudnya lebih itu gimana ya, sampai dia berhalusinasi atau bagaimana? Kami belum mikir sih. Oke. Maaf ada kucing. Ya. Terima kasih. Itu menarik. Kayak Phineas and Ferb kan gitu juga, ada mobil terbang gitu. Seperti itu.
Oke, itu aku udah itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Apa masih ada lagi yang mau di... Iya Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Untuk kita beberapa hari ke depannya itu akan bahas apa lagi kira-kira Pak? Di situ kan ada itu ya, yang apa? Ya, yang Bapak share itu loh, yang RPM itu. Coba deh, kamu lihat satu materi itu untuk 1 hari atau 2 materi itu 1 hari itu dilihat deh. Kayaknya Bapak udah bagi-bagi. Nah itu pembahasannya kalau yaitu ya menjurusnya ke situ. Oh jadi kita iya. Iya. Oh berarti kita ngikutin RPM itu ya Pak? Iya, ikutin RPM karena artinya di situ kita mau cari apa ya? Bagaimana sih kamu membuat film ini dan juga bisa masuk dalam RPM itu gitu loh. Kira-kira mau diapain nih? Ini film kamu udah jadi nih. Oke Pak. Kira-kira nyambung nggak dengan RPM itu atau mungkin dikait-kaitkan dengan RPM itu kira-kira yang sudah disusun itu jadwalnya? Apa memang bagaimana nanti kamu mau mengarahkan film kamu di RPM itunya? Coba nanti dibaca-baca lagi ya setelah ini ya. Nah, ya. Kenapa? Mau bikin kayak gitu, sorry Bro. Oh iya, sebetulnya sama aja. Cuman kalau cut per cut itu bisa lebih luas gitu. Apa yang kita mau gambarkan itu akan terwakili di dalam cut per cut. Kalau scene itu kan secara global aja gitu. Oh, boleh Pak. Iya. Terus kamu mengenai timnya udah kamu bentuk atau memang nanti kamu masih mau nyari untuk membantu mengerjakan proyek ini? Sebenarnya kalau TA kan buat TA sekalian kan Pak, jadi mungkin emang sendirian sih, mungkin ada beberapa temen yang bisa bantu gitu, secara lepasan gitu, saya bantu, bisa sih ada. Ya memang harusnya gini, ya walaupun kita bisa menghandle sendiri, tapi kan tentunya ada banyak keterbatasan, mungkin keterbatasan mau ngapa-ngapain atau apa gitu. Itu kan kita waktunya itu tersita. Kalaupun memang proyek kamu nih, kamu udah tahu nih seperti apa, terus tinggal ngarahin teman-teman aja mau harus ngerjain apa. Jadi meringankan kamu juga gitu, lebih bagus malah itu. Jadi bentuk tim kecil lah, hanya mungkin beberapa orang, ya, Pak. Memperingan ya, walaupun kamu bisa menghandle semuanya gitu loh. Itu teman yang lain dari grupnya terbang ada yang masukan nggak? Udah oke, Pak. Iya, kalau Bapak bilang memang ya, Pak. Udah oke. Iya. Yang terbang itu juga Bapak bilang bagus ya, ceritanya bagus ya. Dia obsesi dia sangat besar. Terus pengen ngapa-ngapain ya, tinggal kamu nanti olah aja tuh cerita itu semenarik mungkin gitu. Biar orang tahu kalau kamu tuh menampilkan